Ya, ini saya kira karena waktunya sudah hampir pukul 22 waktu Indonesia bagian barat, kita anggap tadi closing statement, tapi kita beri kesempatan ya, ada yang kata kalau Ibu Siti Fazila Subari mau memberikan semacam closing statement. Bisa saya tambahkan sedikit, Mas Hersu? Ya. Silakan. Iya. Ya, jadi sebenarnya saya ingin penjelasan aja agar hasil daripada diskusi kita yang sangat menarik, karena yang ditarik ini dari berbagai sudut dan pandang, baik dari segi medis maupun dari segi politik ekonomi maupun dari segi politik kesehatan ya. Jadi buat Bu Siti Fadila dan Pak Iksanuddin, saya biasanya panggil Bang Nursi, jadi kalau Pak Iksanuddin itu kagok saya Bang Nursi ya. Bang Nursi. Jadi semua ulasan Anda sebagai expert berdua ini, terus saya mau kembalikan ke negara kita gitu loh. Nah, jadi bagaimana sih dampaknya ini buat ekonomi, sosial ekonomi kita ke depannya? Apakah dengan penanganan seperti ini kita bisa keluar dari krisis ini? Kalaupun kita bisa keluar, jalan apa yang kita bisa tempuh? Kemudian apakah COVID yang ada saat ini nih bisa bereskalasi ke arah yang social arrest gitu loh. Ini yang dari tadi kita bicara mungkin perlu dikerucutkan ke situ gitu, Bu Fadila sama Pak Iksanuddin, sehingga setelah kita selesai dalam diskusi ini kita mendapat gambaran secara global, kita mendapat gambaran secara regional, tapi secara lokal kita tahu ternyata dampaknya ke Indonesia itu bisa sampai segini loh. Kalau dari keterangan Bu Fadila dan Pak Iksanuddin ini kita tidak jalankan, dampaknya akan lebih severe daripada ini. Silakan mungkin dari Bu Siti Fadila dan kemudian Bang Nursi. Gitu ya Mas Arief. Baru mungkin kita bisa tutup, Mas Arief, maaf. Ya, saya sedikit saja, tapi saya kira ini nanti Bang Nursi aja. Jadi gini, menurut saya ini bukan suatu masalah yang gampang. Ini bukan suatu masalah yang praktis atau teknis, tapi ini masalah ideologis yang agak sulit. Bagaimana kita bisa keluar dari neoliberalisasi? Kecuali kalau ada pertolongan Tuhan, tiba-tiba global pun juga meninggalkan neoliberalisasi, dan itu barulah kita bisa mempunyai kesempatan seperti Bung Karno dahulu ketika ada bom di Jepang, kemudian Indonesia merdeka. Nah, kalau ada suatu perubahan dari global, bahwa ada suatu paradigma baru yang kira-kira meninggalkan neoliberalisasi, barangkali kita punya harapan. Tapi kalau dari Indonesia sendiri, sampai detik ini saya nggak punya harapan gitu belum. Bagaimana merubah? Sekarang yang saya hadapi milenial-milenial yang sama sekali tidak tahu sejarah. Kemudian masyarakat yang tahu sejarah udah mau habis gitu. Umur saya sudah terlalu tua untuk mencari kader-kader. Pak Nursi barangkali masih muda untuk itu. Nah, saya kira saya sendiri belum punya bayangan bagaimana kita harus keluar dari neoliberalisasi. Saya sangat konsisten dari sejak sebelum jadi menteri sampai menjadi menteri sampai sekarang, saya tidak bisa dengan neoliberalisasi sistem. Tapi ya terlalu tertindas dan tergilas, semuanya juga kalah. Saya melihat tata cara yang sekarang berlangsung, apalagi YouTube saya saja 2 video saya di take down. Nah, karena saya berbicara katanya karena omongannya tidak sesuai dengan WHO. Lalu alasannya tidak sesuai dengan WHO, di take down. Wah, akhirnya saya keep semua, saya private saja. Daripada nanti lain-lainnya juga di take down. Nah, itu di situ sudah sangat ironis di negara kita, Pak. Jadi ya
saya serahkan aja Pak Bang Nursi, bagaimana kita bisa merubah nasib bangsa ini ke depan. Bang Nursi. Baik Bu, baik Pak Daeng Tata, Mas Hesu dan kawan-kawan. Tidak ada perang yang tidak melahirkan krisis kemanusiaan. Semua perang melahirkan krisis kemanusiaan. Saya sejak awal ketika saya menyebut sebagai perang ekonomi, sebagai akumulasi perang ekonomi yang kemudian sebagai wujud perang ideologi, economic ideology war. Jadi dalam bangsa terbelah saya menyebut sebagai economic ideology war, saya menyebut begitu, maka dia akan melahirkan apa yang disebut dengan krisis kemanusiaan. Nah, sayangnya krisis kemanusiaan di Indonesia dihadapi atau diselesaikan dengan apa yang saya sebut sebagai moral hazard. Jadi mestinya krisis kemanusiaan seperti sekarang ini tidak dihadapi dengan perilaku moral hazard. Yang penting saya berkuasa, saya mau berbuat apa menurut saya. Bukan dalam kajian bagaimana menurut kehendak kita semua. Atau katakan menurut bagaimana kita cari jalan sama-sama untuk menghadapi krisis kemanusiaan ini gitu. Itu karena terlanjur kita sudah tidak jujur sejak awal. Kita sudah terlanjur menikmati ketidakjujuran itu gitu posisinya. Kita asing naik dalam posisi citra yang dinikmati luar biasa posisinya. Betul. Nah, kalau itu ceritanya, maka persoalannya menjadi siapa yang sesungguhnya bisa mengidentifikasi dengan baik krisis kemanusiaan itu, dan siapa yang sesungguhnya bisa dengan baik mengidentifikasi moral hazard itu. Saya jawab Mas Hersu. Sesungguhnya beberapa kelompok masyarakat, ya teman-teman sekalian, krisis kemanusiaan ini bisa terjawab dengan posisi bagaimanapun pada UMKM. Kalau di riwayat ayahnya. UMKM beberapa gelintir itu masih bisa bertahan. Anda bisa lihat ibu-ibu berdaster itu yang memanfaatkan marketplace, yang memanfaatkan pasar online itu posisinya, itu masih tetap bisa berdagang dengan baik posisinya. Ya walaupun memang harus diakui volumenya menurun, tapi mereka masih bisa bertahan. Lain kalau ibu-ibu yang kemarin kita lihat yang satenya dibakar, dibawa nggak karu-karuan gitu ya, lalu dagangannya dibawa oleh Satpol PP nggak karu-karuan kayak gitu posisi. Tapi bagi mereka yang berdagang dengan model online, itu masih mereka bisa bertahan. Apa poinnya? Poinnya adalah sesungguhnya masih ada ketahanan masyarakat. Repotnya ketahanan masyarakat yang seperti ini sama sekali diabaikan oleh kekuatan pemerintah. Apa indikatornya? Indikatornya adalah BI hanya boleh mengizinkan menarik uang 20 juta rupiah dari ATM. Itu berarti membuktikan betapa krisis itu sudah demikian mendalam. Tidak ada supporting pembiayaan bagi namanya UMKM di situ posisinya. Itu indikator sederhana saja. Pada saatnya mereka mengakui yang dana pihak ketiga meningkat. Dana pihak ketiga yang meningkat itu dana pihak ketiga yang di atas 5 miliar. Bukan dana pihak ketiga yang di bawah 5 miliar posisinya. Artinya orang ya dalam bahasa ekonomi ini mereka prosiklikal, mereka setuju dengan siklus konjungtur untuk bertahan secara krisis dan mereka mau mencari aman. Dalam posisi kayak gitu, orang kayanya mencari aman, si orang miskinnya terseok-seok, kalangan menengah mencari selamat sendiri. Negaranya ya mereka teriak-teriak, negara hadir, negara hadir. Negara hadir di mana? Negara hadir di Solokan. Kan begitu. Nah, kalau negara hadir di Selokan ya begitu jadi ceritanya, tidak hadir di hati masyarakat. Mestinya kan negara hadir di pikiran masyarakat, negara hadir di hati masyarakat, negara hadir dalam problem-problem masyarakat. Bukan negara malah menjadi beban bagi hati dan pikiran masyarakat. Nah, artinya adalah kalau istilah saya, mestinya kemarin waktu Idul Fitri, ini artikel saya karena artikel saya disebut, ini momentum bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dan momentum itu dibuang karena sudah terlanjur bermain citra dan sudah terlanjur untuk tidak berpihak kepada Islam. Nah ini masalahnya.
Jadi Anda berhadapan dengan satu problematik yang Anda ciptakan sendiri, yang kemudian Anda tidak mampu mengatasinya. Itulah the middle of nowhere posisinya. Anda menciptakan masalah, Anda tidak mampu berbuat apa-apa, lalu Anda kemudian minta tolong sama Cina, lalu Anda minta tolong sama Amerika. Ya, bagi mereka tidak ada yang namanya makan siang gratis, no freelance, nggak ada, mustahil, nggak ada. Jadi saya kira kalau kita mau mencari jalan keluarnya, ya posisinya, yuk kita lihat kekuatan masyarakat yang masih ada di mana. Nah, tumbuhkan kepercayaan di situ ya, dan kemudian nggak perlu kemudian menimbulkan perasaan rasa ketidakadilan yang demikian melukai total gitu. Saya bilang tadinya melukainya agak sedikit menoreh tajam, sekarang ini melukai total dengan posisi PPKM yang nggak karu-karuan. Nah, kalau sudah melukai total, Anda tunggu aja ada problematik besar. Nah, kalau problematik besar, Anda masih punya kesempatan nih untuk bermain-main. Kalau Anda tadi masih punya kesempatan bermain-main, cuma dua kemungkinannya, dia positif atau dia negatif. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang positif. Tapi kalau yang jadi negatif, ya nggak bisa juga kita ngomong apa-apa. Kan memang ada kebijakan yang salah. Saya kira begitu, Mas Arsu. Baik, terima kasih Bung Ihsanuddin Nursi. Ini perlu saya ingatkan lagi bahwa sebagian besar dari teman-temannya ada yang di luar negeri, tinggal di luar negeri. Jangan Anda bilang bahwa Indonesia the middle of the where, itu kan jadi bingung mereka, nanti gue pulang kemana dong kalau baru saya mau ngomong tadi Mas Hersu. Iya. Pasti saya bisa nangkep pikiran teman-teman yang di luar negeri. Kalau kita nggak jelas posisinya, gimana mau pulang ke Indonesia nih, apalagi dihapuskan dari peta Indonesia itu. Oke, dalam situasi sekarang ini tetap kita menjaga semangat, dan saya kira diskusi kita kali ini sangat menarik karena melihatnya dari perspektif yang berbeda ya, dari sisi COVID. Ya, betul. Dengan diskusi ini saya berharap teman-teman bisa lebih melihat dengan perspektif yang berbeda juga tentang COVID ini. Tidak lagi kita hanya melihat bahwa ini persoalan vaksin atau soal efikasi atau soal-soal lain, tetapi kita bisa melihat bahwa ada bisnis besar di sini. Dan kemudian salah satu yang saya garis bawahi, betapa korporasi itu sudah bisa mendikte negara ya, tidak hanya di Indonesia, apalagi di negara-negara seperti Cina, seperti Amerika lah. Kalau Cina ini kan lain lagi. Ya, state state-owned company. Ya, state-owned company. Nah, sementara kalau di Indonesia situasinya pasti jauh lebih parah. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan pencerahan dan kita mau bisa melihat dengan kacamata yang berbeda. Saya Hersun Arif. Mas Hersu, itu ya. Masih ada yang satu bertanya, masih bisa lewat nggak ya? Sudah mau ditutup, ada pertanyaan. Iya, udah mau ditutup. Kita teruskan ya, kita sudah tutup, nanti nggak selesai. Ini terlambat nih, dan Delion ini saya nggak tahu perempuan atau laki-laki, tapi ini perempuan nih, orang New York nih. Oh, orang New York. Tapi ini datangnya di terakhir ya. Mohon maaf sekali, saya kira nanti kalau enggak kita jadi panjang ceritanya, dan padahal tadi ada closing statement masing-masing. Saya kembalikan lagi, silakan kalau mau dilanjutkan antar forum tanah air. Saya kembalikan kepada Daeng Tata. Saya Hersun Arif, terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Siti Fadilah Supari. Jadi tadi teman-teman semakin paham siapa Ibu Siti Fadilah Supari sebagaimana testimoni dari Bung Ihsanuddin Nursi. Tapi beda ya dengan orang yang nunggu di restoran di pelataran ya, yang kemudian nggak jadi calon wapres. Kalau Bu Siti Fadilah itu korban dari peperangan Republik sama Demokrat jadinya. Lebih keren lah ya. Iya. Beda kelas Mas Hersu, beda kelas. Beda kelas. Istilahnya ini Pak Hersuno, yang menunggu tidak di emperan, yang menunggu tes, bajunya korban. Nunggunya di Grand Hyatt. Bu Fadilah ini korban perang bintang. Kalau yang satu ini cuma korban dari perang bintang 9 lokal juga. gitu. Perang bintang 9 juga yang itu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Hersu. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti Fadilah Supari yang I have to be terus terang kepada Ibu bahwa kali ini diskusi saya juga mendapat banyak kredit karena
narasumber yang saya bisa hadirkan adalah narasumber yang sudah sering ditunggu oleh teman-teman diaspora. Kalau bisa saya katakan, Bu Siti ini setelah dirilis kemarin, orang semua pada pengen tahu sebenarnya apa sih insight pikiran daripada Bu Fadilah tentang masalah COVID yang kita lagi perang sekarang dengan COVID ini. Sehingga teman mudah-mudahan sudah, walaupun banyak yang masih mau bertanya dan banyak pertanyaan yang belum terjawab, mudah-mudahan paling tidak sudah terhibur lah hatinya sedikit setelah melihat dan mendengar dari Bu Fadilah langsung. Ke Bu Bang sini manggilnya udah susah minta ampun. Susah. Cari waktunya susah. Kami sampai rubah diskusi dari siang ke malam hanya untuk bisa hadirkan Bang Nursi. Terima kasih Bang Nursi, terima kasih. Bu Siti Fadilah juga terima kasih banyak. Dan juga terima kasih kepada teman-teman selain Forum News Network yang diorkestrai oleh Mas Hersubeno, FTA juga dengan Satu Indonesia News Network yang merilai langsung malam ini acara kita di YouTube channel mereka, dan juga dirilai oleh Bunda Neno Risman Channel di terima kasih Bu Siti Fadilah, Pak Ihsanuddin Nursi, tentu Mas Hersu. Mudah-mudahan hasil diskusi ini dan dialog ini bisa menambah wawasan dan kita bisa ini suatu statement-statement yang lebih mendasar apabila kita menemui pembicaraan-pembicaraan seperti ini, baik sesama teman maupun dalam diskusi grup yang lainnya. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman di seluruh wilayah. Ini ada yang mungkin sudah nggak ada lagi, teman di Australia ini sudah jam 2 pagi kalau nggak salah ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.